Saya dari program studi Teknik Elektro semester 5 ya pada sekarang ini. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di sini yang kita ketahui pemanfaatan teknologi informasi ini sudah banyak yang kita ketahui, apalagi di zaman sekarang ini. Dan komunikasi telah mengubah baik perilaku kita sebagai masyarakat ya, maupun peradaban manusia secara sosial dan ekonomis. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi sangat baik, dan kita sebagai pengguna teknologi kita jadi semakin gampang, semakin cepat kita menggali informasi-informasi yang ada di luar sana. Nah, di sini hubungan dunia menjadi tanpa batas yang disebut dengan borderless. Nah, dan borderless ini bisa menyebabkan perubahan sosial ya, perubahan sosial secara meningkat dan atau secara praktis. Nah, bukan secara sosial, secara ekonomi dan budaya dan lain sebagainya. Dan berlangsung demikian, teknologi ini dia berlangsung cepat, dia bisa mempengaruhi kita sebagai kalangan mahasiswa atau kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, teknologi informasi saat ini telah menjadi pandangan atau telah menjadi, bisa disebut dengan, telah menjadi pandangan bermata dua ya, yang artinya di sini teknologi itu sangat cepat sampai di telinga kita, atau sangat cepat bisa kita lihat di luar sana. Kita lagi berjalan di mana, kita bisa lihat orang lain menggunakan teknologi, bisa melihat orang lain menggunakan handphone, bisa melihat orang berkomunikasi dengan jarak jauh. Itu adalah salah satu perkembangan teknologi saat ini. Namun juga ada beberapa hal teknologi yang memang kita tidak harus mengetahui, atau dalam istilahnya kita tidak boleh salah menyalahgunakan teknologi, karena dengan keadaan sekarang ini sudah semakin meningkat pesat teknologi. Kita bisa mencari apapun, kita bisa dapat. Jadi kita sebagai pengguna teknologi yang baik, kita tidak boleh menyebarluaskan berita-berita yang tidak baik, atau kita membagikan berita-berita yang memang tidak patut kita bagikan kepada teman-teman kita, kerabat kita, atau saudara-saudara kita. Nah, dan dalam kontribusi ini bagi peningkatan, jadi yang lebih baik kita secara baiknya kita sebagai penggunaan teknologi, kita share hal-hal yang baik. Misalnya berita-berita tentang keadaan di luar seperti apa, itu bisa menimbulkan kesejahteraan, atau yang pengguna pun atau yang membaca pun enak dilihat. Nah, dan mereka juga berpikir bahwa ada baiknya menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Karena ada juga beberapa manusia yang memang tidak, mereka memang memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dan sekaligus menjadi saran yang efektif untuk melawan hukumnya dalam suatu teknologi. Jadi kita sebagai penggunaan teknologi, kita harus belajar untuk menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Dan ada juga salah satu contoh yang saya ambil dalam penjelasan tentang undang-undang tadi yang sudah saya bahas. Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008 itu tentang
informasi dan transaksi elektronik. Di sini saya ingin mengambil contoh di dalam pasal 2. Di sini undang-undang dalam pasal 2 ini dia berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Misalnya sebagai dia diatur dalam undang-undang untuk berbuat baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia kita mempunyai negara hukum yang sudah kita ketahui. Penggunaan teknologi pun kita di dalam lingkungan hukum. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Nah, hukum-hukum di wilayah Indonesia itu kita harus sangat berhati-hati karena setiap kali postingan-postingan yang tidak mau dibilang yang tidak menyenangkan hati orang lain, lalu orang lain itu melapor ke pihak yang berwajib, itu kita akan dapat saran ya dari kita sebagai kalangan mahasiswa. Kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Nah, maupun kita di luar atau kita di luar negeri, kita juga harus berhati-hati karena kita tidak tahu peraturan-peraturan apa saja yang ada di luar sana kalau kita salah menggunakan teknologi. Nah, mungkin baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang mengenai penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.